Ini dia. Bang Fahmi, izin bang. Bang Fahmi duduk aja. Duduk apaan? Duduk, Bang. Nggak berdiri aja rame-rame. Oh ya boleh boleh. Nanti dulu sebentar. Kiu, Fahmi. Bang Fahmi tadi gini. Hah? Tadi gimana? Ngantuk nggak bang di dalam bang? Banyak lah ya. Oke agak mundur ya biar kelihatan bertiga ya. Nah, Apa ini mau ditanya? iya bang sabar ini kita siap-siap dulu. Ini tinggal 14 menit ya. Oke. Bahas pidana apa yang perdata dulu? Ini dulu pidana dulu ya. Oke warga, Masuk aja bang. bang mau nopot kok ini ya. Mau pakai dipakai. Cek, Pak. Oke bang tadi di dalam eksepsi gimana? Ya, eksepsi kita ajukan ada 120 halaman. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto. Artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Glavits seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Oke. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Mungkin dari teman Gali atau Usman mau jelasin karena suara saya lagi agak Tadi ada yang menarik juga, Niki meminta agar BPOM ditutup karena masih banyak mafia itu kalau skincare. memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah, segera kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan ya. Bang tadi juga Niki sempat nangis. Ya itu terkait dengan anaknya kan. Dan ya, dia juga bilang terakhir itu kan masalah eksepsi untuk anak-anaknya yang 3 itu. Dan tadi dia juga menyebutkan eksepsi ini juga teringat melihat Bang Fahmi teringat seperti ayahnya Bapaknya juga. Dia sempat nangis tadi. Iya. Membacakan eksepsi. Iya, karena ada diri ayahnya Kaniki dalam Bang Fahmi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman-teman, suara saya kurang apa? kurang nggak enak suara saya. Biar Gali atau Usman salah satu yang jelasin masalah eksepsi ya. Lihat suara saya agak beda ini. Jadi, Boleh dirincikan lagi poin-poin eksepsinya apa? Tadi kan banyak banget ya. nggak banyak banget, 120 halaman. Yang ini satu-satu nih. Aja, Bang. Hah? Poin-poin yang ada. Ya, baik, terima kasih ya. Dari beberapa poin eksepsi ya yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin ya. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban, tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh gitu ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Nah, itu poin-poin pentingnya. Terus juga kemudian terkait dengan dakwaan TPPU ya. Nah, dakwaan TPPU ini kami menyimpulkan bahwa ini adalah dakwaan yang tidak cermat gitu ya, dakwaan tidak lengkap, tidak jelas. Karena apa? Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu
tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Nah, oleh sebab itu, menurut kami dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang kabur atau tidak cermat lah, kira-kira begitu. Berarti bisa dibilang salah alamat nih Bang. Terkait dengan korban tadi itu, ya kami menyimpulkan salah alamat gitu. Karena bukan orang yang secara hukum yang berhak untuk bertindak terkait dengan adanya proses hukum ini gitu loh. Nah, sehingga menurut kami dari sisi korban sendiri yang menurut jaksa penuntut umum itu adalah Dr. Reza itu adalah tidak cermat atau tidak jelas menurut kami. Bang, tadi Niki di dalam sidang juga bilang terkait uang yang 4M itu bukan pemerasan tapi jasa dia. Itu gimana mungkin Bang? Ya memang seperti itu, dan itu ada dalam gugatan manifestasi. Dan ini biar dijelasin sama rekan suara saya lagi kurang. Ya, Bang Gali.